Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita awali pertemuan kita untuk pelajaran ibadah kali ini dengan bersama-sama membaca doa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga Allah memudahkan kita dalam belajar dan memberikan pemahaman terhadap ilmu untuk menjadikan kita semakin bertambah baik, semakin bertambah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala untuk selalu melaksanakan kewajiban, ketaatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak semuanya, kita awali dengan membacakan salah satu hadis untuk klinik akhlak mulia. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal mu'min bit-ta'an walal la'an walal fakhish walal badhi." Seorang mukmin itu bukanlah orang yang suka mencela, suka melaknat, suka berperilaku keji, dan suka berkata yang kasar. Itu nasihat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bisa kita teladani dalam rangka menjaga kemuliaan akhlak. Berikutnya, materi yang kita lanjutkan untuk pelajaran ibadah adalah tentang sholat berjamaah. Sholat jamaah. Selalu untuk mengingatkan kita semuanya, jangan pernah tinggalkan sholat. Jangan pernah tinggalkan sholat. Sholat berjamaah dari pengertian, kemudian dalil Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 43, kemudian syarat-syarat imam dan makmum muafiq dan makmum masbuk. Ada 4 pembahasan yang kita nanti akan uraikan dari bab tentang sholat berjamaah. Pertama, pengertian. Kedua, dalil naqli. Yang ketiga, syarat-syarat imam. Dan yang keempat, makmum muafiq dan makmum masbuk. Sempatin beliau sholat 5 waktu. Ini untuk iklannya. Jangan sampai meninggalkan sholat, jangan sampai menunda-nunda sholat, tetapi sholat dikerjakan dengan tepat waktu. Kita benar-benar menyempatkan waktu untuk sholat 5 waktu. Jangan suka bercanda ketika sholat, karena bercanda ketika sholat itu dosa. Bercanda ketika sholat itu artinya kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi tidak serius. Ya, kita tidak serius, tidak menjaga adab ketika sedang beribadah. Dan sholat adalah ibadah yang kita sedang dalam keadaan paling dekat dengan Allah. Maka jangan bercanda ketika sholat, karena itu dosa. Nah, ini sholat berjamaah seperti ini. Gambaran sholat berjamaah itu ada imam di depan dan di belakangnya adalah makmum. Jadi jamaah itu terdiri dari imam dan makmum. Imam menjadi pemimpin dalam sholat dan makmum yang mengikuti imam di belakangnya. Nah, minimal makmum itu adalah 1. Jadi jamaah itu paling tidak ya dilakukan 2 orang, 1 imam dan 1 makmum. Jadi 2 orang itu sudah termasuk jamaah. Tapi lebih bagus, lebih utama kalau bisa banyak jamaahnya, berbaris-baris, bersaf-saf di belakangnya dengan rapi dan rapat. Nah, selanjutnya dalil sholat berjamaah di antaranya dalam Al-Quran surat Al-Baqarah di ayat yang ke-43. Itu ayatnya, buka Qur'annya, bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar rakin.
dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Yang dimaksud sholat berjamaah dan dapat pula diartikan tunduklah kepada perintah-perintah Allah bersama-sama orang yang tunduk. Warka'u ma'ar raki'in, rukuk bersama orang-orang yang rukuk. Kemudian dalil itu menjadi dasar perintah untuk sholat bersama-sama atau sholat berjamaah. Apakah pengertian dari sholat berjamaah? Tadi sudah di awal Ustadz singgung sholat yang dikerjakan lebih dari satu orang. Ini gambarannya, satu orang itu bisa dilakukan di mana saja, tentu di tempat yang suci, tempat yang bersih. Paling utama tempat untuk sholat wajib berjamaah adalah di masjid. Tapi bisa juga dilaksanakan di lapangan. Kalau memang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan di masjid, seperti satu tim pemain sepak bola, sholat berjamaah di lapangan, itu bisa saja dalam rangka untuk tetap menjaga sholat wajib secara berjamaah. Ada imam dan ada makmum. Nah, ini imam yang memimpin sholat jamaah, sedangkan orang yang mengikuti, menyimak dan tidak mendahului imam. Ini yang perlu dipahami, pemimpin dalam sholat berjamaah disebut imam. Orang yang mengikuti, kemudian menyimak, tidak mendahului imam, maka adalah makmum yang ada di belakangnya. Syarat menjadi imam. Yang pertama, paling bagus pemahaman dalam Al-Quran dan hadis, atau disebut dengan faqih, istilah lainnya. Faqih itu faham. Yang kedua, paling baik, paling fasih bacaan Al-Qur'annya. Fasih, bacaan Qur'annya paling bagus, paling baik, ilmu tajwidnya, kemudian lafadz, huruf-huruf hijaiyahnya atau makharijul hurufnya. Paling bagus pemahaman dalam Al-Qur'an hadis, paling fasih bacaan Al-Qur'an. Yang ketiga, memiliki akhlak yang mulia, bisa menjadi contoh bagi jamaah lingkungan. Yang keempat, paling tua, ya paling tua atau paling senior. Kemudian makmum. Makmum itu bisa dibagi menjadi dua. Berikutnya, kalau tadi pengertian imam, pengertian makmum sudah, ada tambahan keterangan tentang makmum. Makmum bisa dibagi menjadi dua. Satu disebut makmum muafik dan yang kedua makmum masbuk. Makmum muafik adalah makmum yang bisa mengikuti sholat berjamaah dengan sempurna. Dari awal sampai akhir bisa mengikuti dengan sempurna, tidak tertinggal rokaatnya, maka disebut muafik. Sedangkan makmum masbuk adalah makmum yang ketinggalan jumlah rokaatnya dalam sholat jamaah. Makmum yang ketinggalan jumlah rokaatnya dalam sholat berjamaah 1 rokaat atau 2 rokaat, ketinggalan tidak bisa mengikuti bersama dengan imam, maka disebut dengan makmum masbuk. Ini gambaran kita mungkin seperti yang ada di slide ini. Ketika sholat berjamaah, kita sudah takbiratul ihram, kemudian mulai baca iftitah, fatihah dan seterusnya. Kadang kita banyak mengingat sesuatu di luar sholat. Nah, yang manakah dari gambaran itu termasuk kita, termasuk Anda? Nah, kita berusaha dalam sholat, berusaha dengan khusyuk. Dalam sholat berusaha kita merasa sangat dekat dengan Allah, sedang diawasi Allah, sehingga ya bisa menghilangkan pikiran-pikiran urusan di luar sholat. Nah, sempurnakan ibadah dengan banyak beramal. Demikian penjelasan singkat tentang sholat berjamaah, dan nanti bisa Anda lihat, bisa Anda buka di file yang Ustadz akan sharekan di grup kelas untuk bisa Anda baca ulang-ulang, Anda perhatikan. Kalau ada yang mungkin dirasa belum paham bisa ditanyakan, bisa lewat WA Jabri ke Ustadz. Demikian, mari kita cukupkan dengan bersama membaca tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin, dilanjutkan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.